Seorang wanita bisa makan 58 dumpling dan sepiring nasi. Tapi dia tidak suka memasak. Tetangga hanya makan setengah dumpling sekali. Tapi dia sangat suka memasak. Meskipun itu hanya hobi. Tapi dia senang melakukannya. Di sela-sela kerja, dia membuat video pendek. Dan mendapat banyak pujian. Tapi penggemar hanya bisa menonton tanpa bisa membantu makan. Sebenarnya dia lebih ingin membuat hidangan besar seperti ini. Tapi sayangnya, porsinya terlalu kecil. Teman di sekitarnya terlalu sedikit. Seperti seni yang tidak bisa berdiri tanpa penonton. Hidangan lezat tidak bisa disebut masakan jika tidak dicicipi. Namanya adalah Xiao Ye. Saat pulang kerja, dia bertemu dengan seorang tetangga. Melihat dia membawa kantong besar makanan siap saji, tidak bisa tidak merasa penasaran. Apakah kamu akan mengadakan pesta di rumah? Bukan, saya akan makan sendirian. Xiao Ye, kan? Porsi makannya sungguh membuat orang iri. Keesokan harinya kembali ke kantor. Seperti biasa, dia makan bekal yang dibuat sendiri. Rekan kerja semua iri. Mereka hanya bisa makan di luar. Atasan bercanda mengatakan semua orang harus belajar dari Xiao Ye. Ini adalah contoh pacar idaman. Sayangnya saya tidak bisa menemukan wanita yang bisa memasak. Xiao Ye tidak bisa menahan diri dan terkejut lagi. Dia hanya suka memasak dengan tulus. Namun di mata masyarakat, dia dianggap sebagai pria. Semakin dipikirkan, semakin marah. Tanpa sadar, daging babi kecap terlalu banyak dimasak. Tepat saat mendengar tetangga pemakan besar pulang kerja. Namun, Xiao Ye ragu. Karena pada dasarnya mereka tidak saling kenal. Memanggilnya untuk makan begitu saja tidak pantas, kan? Namun makanan tidak boleh terbuang. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan menekan bel. Maaf, saya terlalu senang memasak sehingga membuat terlalu banyak. Xiao Ye merasa sangat malu. Namun, tidak disangka Xiao Chun malah menikmatinya. Melihat orang yang sedang makan dengan lahap di depannya. Ternyata Xiao Ye merasa tersentuh tanpa alasan yang jelas. Sekarang saya akhirnya menemukan pasangan makan ideal saya. Sejak itu, semuanya menjadi tidak terkendali. Nasi kari, spaghetti bakso, nasi telur gulung dengan salad tomat. Setiap hari dengan hidangan yang berbeda. Namun, yang mengejutkan adalah, hari itu, ternyata Xiao Chun ingin membayar makanan. Selalu memakan dan meminum tanpa sungkan, membuatnya merasa malu. Kamu tidak perlu memberi saya uang. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Saya adalah orang yang rela mengeluarkan uang untuk memasak sendiri. Kamu hanya perlu makan saja. Baiklah, aku akan membantumu mencuci piring. Xiao Ye penasaran berapa banyak biaya makan seorang pemakan besar seperti dia habiskan dalam sebulan. 1/4 pendapatan saya dihabiskan untuk makanan. Memang, harga barang sekarang tinggi. Sulit bagi wanita untuk naik gaji. Xiao Chun merasa bahwa keduanya adalah wanita biasa. Hidup memang tidak mudah. Aku tidak ingin mengambil keuntungan kecil. Biaya makan ini harus diterima. Xiao Ye akhirnya terpengaruh. Baiklah, aku akan membuatkanmu lebih banyak makanan enak. Xiao Chun sangat menantikan. Bisakah kamu makan yang manis? Baik yang asam, manis, pahit, pedas, atau asin. Asal matang sudah cukup. Xiao Ye sangat senang dan siap untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi tidak disangka datang bulan keesokan harinya. Little Chun sedang sangat berharap untuk makan besar. Tapi Xiao Ye tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Mulut wanita memang penuh tipuan. Padahal Xiao Ye sedang merasa tidak nyaman. Tiba-tiba ponsel berdering. Apakah badan tidak enak? Sebenarnya sudah datang bulan, tidak ada pembalut dan obat sakit yang tersisa, tidak bisa bergerak. Biasanya kamu pakai pembalut merek apa? Aku akan beli. Xiao Ye tiba-tiba merasa tetangga ini sangat peduli. Seperti ibu merawat dirinya saat kecil. Tidak lama kemudian, Xiao Ye dengan kabur mendengar suara ketukan pintu. Ternyata Little Chun sudah pulang. Aku juga tidak tahu kamu pakai merek apa. Aku sudah membeli satu set yang biasa aku pakai. Small Wild sangat berterima kasih. Xiao Chun juga membawa penanak nasi. Ini adalah camilan besi tambahan. Mari makan dulu. Apakah Anda merasakan nyeri saat menstruasi? Biasanya saya hanya mengalami hari pertama atau kedua yang banyak, lalu semuanya baik-baik saja. Xiao Ye sangat iri hati. Setiap kali menstruasi, saya merasa tidak nyaman. Xiao Chun menyarankan dia untuk pergi ke dokter kandungan. Tapi tidak sampai pada tingkat yang begitu berlebihan. Anda seharusnya memperhatikan masalah ini. Mengonsultasikan dengan dokter mungkin bisa membantu meredakan. Xiao Ye menerima dengan senang hati. Aku akan membuat onigiri untukmu. Aku suka rasanya. Apakah kamu orang Dongbei? Jadi kita akan membuat onigiri panggang dengan miso. Baiklah. Xiao Chun hanya bisa membuat onigiri. Cukup gulingkan. Oleskan saus dan selesai. Tapi Small Wild merasa sangat lezat. Mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum berpisah. Saya berharap bisa menjadi kuat seperti kamu. Jangan memaksakan diri saat kondisimu tidak baik. Tidak ada yang salah dengan perkataan ini. Meskipun semuanya perempuan, setiap orang berbeda. Jadilah dirimu sendiri. Saat ini, Xiao Ye merasa senang dari hatinya.
Meskipun kadang-kadang merasa sedih karena hal-hal kecil dalam hidup, namun kehadiran Xiao Chun seperti sinar matahari yang hangat menyinari hatinya. Setelah haid berakhir, Xiao Ye segera kembali bersemangat. Keesokan harinya, Xiao Chun membawa dia ke pasar dengan mobil bekas. Setelah transaksi, layanan akan memberikan penawaran harga. Mei tahun 2021. Kunjungi Dongche Di untuk penilaian gratis langsung. Masukkan jenis mobil, tanggal pendaftaran, dan kilometer untuk penilaian gratis. Harga jual kembali tinggi dan dapat diandalkan. Tukar mobil lama dengan yang baru dan dapatkan subsidi tinggi. Mudah untuk menukar mobil baru. Setelah mengirimkan, layanan akan memberikan penawaran harga untuk Anda. Kemudian kedua orang itu mulai membuat jiaozi bersama-sama. Saat Yano memikirkan bahwa mereka bisa membuat banyak jiaozi hari ini, dia tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia bahkan menyiapkan bir dengan sengaja. Karena semakin diminum, semakin enak jiaozi dengan bir. Namun, Xiao Chun mengatakan bahwa dia hanya suka makan jiaozi dengan nasi. Ternyata Xiao Chun pernah mengalami diskriminasi dari pria saat baru bekerja. Wanita normal mana yang memesan 3 porsi jiaozi dan sepiring nasi? Makan jiaozi harus dengan bir. Xiao Chun marah dan memesan segelas besar bir. Dia langsung meminumnya habis. Bolehkah sekarang makan jiaozi dengan nasi? Begitu paham. Pria itu memang agak menjengkelkan. Ternyata Xiao Chun mengatakan bahwa hari ini dia bisa minum sedikit. Merayakan kesembuhanmu. Candaan tiba-tiba membuat Yano tertawa. Jiaozi akhirnya selesai dibungkus. Mulai dimasak. Siapkan cuka, kecap, dan saus pedas. Aku sudah mencium baunya. Salam-salam. Kemudian adegan pembukaan terjadi. Melihat Xiao Chun makan dengan lahap, Xiao Ye kembali bingung. Mencari dukungan spiritual dalam hal yang disukainya. Dan merasakan kepuasan dari itu. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Xiao Chun, kamu benar-benar makan dengan enak. Tersenyum. Dua wanita tertawa dengan bebas di bawah sinar matahari musim dingin. Namun, tak disangka kejadian tak terduga terjadi lagi. Xiao Chun telah menolak untuk makan bersama selama 3 kali berturut-turut. Xiao Ye tak tahan dan bertanya kepada rekan kerja. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Bukan, hanya teman biasa. Mungkin itu karena tidak nyaman atau sengaja dihindari. Xiao Ye bingung. Rekan kerja menyarankan untuk langsung menanyakan keadaan. Jika kalian teman, lebih baik jujur satu sama lain. Tapi Xiao Ye sedikit mabuk. Memang tidak pernah memikirkan perasaan Xiao Chun. Mungkin kita hanya tetangga. Jika tidak ada hubungan makan bersama, hubungan saya dengannya. Berpikir panjang, tanpa sadar saya melakukan lebih banyak lagi. Akhirnya memutuskan untuk memberikan satu kepada tetangga. Tidak disangka keesokan paginya, Xiao Chun datang mengetuk pintu dengan sendirinya. Terima kasih atas ikan dan telurmu. Kemarin dicampur dengan mie instan sebagai makan malam. Wanita sedikit merasa senang. Yang lebih mengejutkan adalah, Xiao Chun malah mengajaknya pergi bersama akhir pekan. Mau pergi bersama akhir pekan? Apa? Terutama belakangan ini pekerjaan terus sibuk. Juga tidak ada kesempatan makan bersama kamu. Jadi kita bertemu akhir pekan. Xiao Ye hampir melompat kegirangan. Gadis kecil berusia 37 tahun pertama kali pergi berlibur dengan teman. Apa yang akan terjadi pada kejutan yang indah? Wanita menghabiskan 10 jam membuat hidangan lezat. Hanya untuk membuat bekal untuk tetangga. Tetangga bisa makan bersama tapi tidak bisa menggunakan sumpit. Ini terlalu imut ya. Haru merasa sangat hangat di hati. Ada tetangga yang suka memasak tetapi makanannya sedikit. Sungguh beruntung dari kehidupan sebelumnya. Haru hanya butuh 3 menit untuk menikmati makanan. Terima kasih atas jamuan makanannya. Hari ini dua teman makan pergi berlibur bersama. Tapi Haru mengatur tempat pertama untuk pergi ke lapangan. Tapi itu adalah tanda perhatian. Cuaca hari ini cukup bagus. Bagaimana kalau kita sekalian pergi ke pantai? Yano sebenarnya sangat senang di dalam hatinya. Namun cara seorang wanita dewasa berusia 37 tahun mengekspresikan diri cenderung sedikit tertutup. Namun saat melihat laut, tidak bisa menahan perasaan gadis 17 tahun di dalam hatinya. Nyaman sekali, pantai sangat menyenangkan. 1 jam kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Namun Yano masih tenggelam dalam kebahagiaan. Maaf, saya terlalu senang baru saja dan belum bisa tenang. Xiao Chun khawatir apakah dia tidak merasa enak badan. Tidak apa-apa, hanya terlalu senang. Tidak apa-apa, hanya terlalu senang. Tidak apa-apa, ayo pergi. Sampai di pasar, Xiao Ye semakin bersemangat. Sayuran di sini besar dan segar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa sangat segar. Wortel hanya 89 yuan. Ini juga terlalu murah. Maka belilah sedikit untuk dibawa pulang. Xiao Ye ingin membawa semua bahan makanan di sini pulang. Labu ini sangat berat. Dalam hati Xiao Chun bingung. Sebelumnya hanya melihat wanita memiliki ekspresi seperti ini saat membeli pakaian. Saya juga sangat suka tuna. Ini adalah rempah-rempah super. Ini adalah rosemary. Bisa digunakan sebagai hiasan dan bahan makanan. Xiao Chun di samping seperti sedang mendengarkan cerita dari langit.
2.660. Bahkan ada toko es krim kecil di pasar. Ayo kita beli dan coba bersama-sama. Xiao Chun langsung habis dalam 3 gigitan. Xiao Ye agak terkejut, tapi hatinya benar-benar merasa puas. Sudah lama tidak menghabiskan akhir pekan dengan begitu memuaskan. Xiao Chun merasakan hal yang sama. Biasanya jarang menghabiskan akhir pekan bersama orang lain. Aku juga datang ke kota ini setelah bekerja. Saya tidak punya teman baik di sekitar saya. Maka tidak ada pilihan untuk pergi bersama pada akhir pekan. Tapi ke depan kita bisa seperti hari ini. Lebih sering keluar dan jalan-jalan. Dan selama yang Anda inginkan, saya juga akan terus memasak untuk Anda makan. Bersama kamu benar-benar membuatku rileks dan bahagia. Semoga ke depan ada kesempatan untuk lebih sering jalan-jalan. Xiao Ye tampaknya menjadi agak tidak teratur dalam berbicara. Akan meleleh, loh. Bahaya. Bahaya. Sebenarnya Xiao Chun selalu agak tertutup. Jarang orang yang mengatakan bahwa bersama dia itu menyenangkan. Tapi dia setuju dengan Xiao Ye. Jika kita bisa lebih sering keluar bersama, aku juga akan senang. Ono terdiam. Berbalik dan mengundang Koharu makan malam bersama. Aku sangat menantikan es krimmu yang meleleh lagi, Nyonya Nomoto. Tunggu sebentar. Kembali ke rumah. Keduanya segera mulai membuat puding labu. Bungkus dengan plastik wrap dan masukkan ke dalam microwave. Masukkan susu ke dalam gula. Tunggu sampai labu matang. Kemudian potong dan kerok dagingnya. Aduk dan saring. Lalu tunggu selama 4 jam. Makan malam hari ini mungkin akan agak terlambat. Jadi kita akan berkumpul agak terlambat. Apakah jam 10 malam setelah mandi terlalu larut? Tidak terlalu larut, tidak masalah sama sekali. Rasanya seperti menginap di rumah teman. Apakah kita harus bersiap-siap sebelum tidur dan kemudian berkumpul? Ya. Puding labu akhirnya berhasil. Yano dengan khusus menyiapkan karamel. Halus, lembut, harum, manis, enak. Setelah 1 sendok, rasanya tak terlupakan. Koharu selesai dalam 10 detik. Yano terkesan lagi. Penggemar makanan tidak tahan dan memotong lagi. Namun, Koharu tiba-tiba merasa sangat serius. Sudah pergi ke pasar itu berkali-kali, tapi tidak pernah terpikir untuk membuat puding dari labu. Karena kamu di sini, saya bisa merasakan keindahan yang berbeda. Saya juga tidak pernah terpikir untuk membuat puding dari seluruh labu. Karena kamu di sini, baru bisa membuatnya. Singkatnya, terima kasih. Dua teman makan tenggelam dalam kegembiraan makanan. Keesokan harinya kembali ke kantor. Semua sedang membahas bagaimana merayakan Natal. Rekan wanita mengatakan ada seseorang yang disukainya, namun tidak berani mengajaknya keluar bermain. Teman-teman wanita memberinya semangat untuk lebih berani. Saya tidak yakin harus berbuat apa, tetapi jika saya ditolak, saya tidak akan bisa pulih, bukan? Aku tidak bisa lagi. Benar-benar lucu. Kono sangat iri. Dia lahir dan masih jomblo selama 37 tahun tanpa pernah pacaran. Mungkin cinta bukanlah kebutuhan pokok. Saling mendukung dan peduli adalah yang terpenting. Kono memutuskan untuk membuat oden hari ini. Namun setelah membeli bahan makanan dan pulang ke rumah, dia menyadari dia membeli terlalu banyak lagi. Untungnya sekarang ada teman makan besar. Kono memiliki ketekunan dalam memasak, dan mulai mempengaruhi Koharu. Keduanya dengan antusias membuat tahu telur bersama. Sebuah panci besar oden selesai dengan lancar. Wow, terlihat bagus. Aku mulai makan, itadakimasu. Melihat Koharu makan dengan lahap. Dalam sekejap, setengah panci habis. Nono puas setelah mengambil 1 suapan. Rasanya sangat meresap dengan baik. Ini pertama kalinya aku makan tahu yang enak seperti ini. Kamu suka telur, kan? Karena setiap kali kamu makan nasi telur, puding, atau telur rebus, kamu selalu bahagia. Koharu sangat menyukai telur. Tapi Nono mengatakan ada cara makan baru. Bisa mencampur kuah oden dengan sake. Sungguh lezat di dunia ini. Wanita yang makan sedikit suka minum sup. Ini sesuatu yang Koharu tidak mengerti. Tapi Koharu juga ingin mencoba. Memang sangat enak. Menikmati hidangan sempurna. Nono bertanya apakah dia akan pulang ke kampung halaman saat tahun baru. Keiko mengatakan bahwa dia tidak pernah pulang selama 10 tahun. Saya juga sedang mempertimbangkan untuk pulang ke rumah untuk tahun baru. Sudah hampir Natal, apa rencanamu? Saya tidak begitu merasakan Natal. Toh, itu acara luar negeri. Jika memungkinkan. Bagaimana kalau kita merayakan Natal bersama? Maksudku, kita bisa membuat es krim Natal bersama. Yang penting adalah makanan. Saya lebih ingin melihat Anda makan makanan yang saya buat. Jadi, jika tidak merepotkan Anda. Terima kasih, tolong buatkan untukku. Kejutan indah apa yang akan terjadi di hari Natal? Hari itu, Keiko menerima paket dari ibunya. Ternyata itu adalah nasi dengan telur ikan salmon.
Ibu bertanya apakah dia pulang ke rumah untuk tahun baru. Yano memutuskan untuk tidak pulang tahun ini, agar tidak diganggu oleh kerabat yang ingin menjodohkannya. Ibu khawatir dia sendirian di luar kota. Yano menyebutkan bahwa dia memiliki tetangga perempuan. Tahun ini dia akan merayakan tahun baru bersama. Ibu dengan enggan setuju. Namun, dia menegaskan agar segera pulang. Sulit bagi wanita yang sudah tua untuk menemukan pasangan yang cocok. Setelah menutup telepon, Yano segera menghubungi Koharu. Hari ini ada nasi dengan telur ikan salmon. Aku akan mengantarkannya ke tempatmu setelah selesai. Tidak perlu, aku ingin makan di tempatmu. Selama kamu tidak keberatan dengan Yamamoto-san. Yano sangat senang. Akhirnya, makan sendirian terlalu menyedihkan. Makan bersama akan membuat hidangan lebih nikmat. Telur ikan salmon cukup mahal, bukan? Baru saja aku melihat satu kotak di supermarket seharga 8.000 yen. Sebagai ucapan terima kasih, aku sengaja membelikanmu minuman. Ono tidak suka makan, tapi dia suka minum. Sambil minum, dia terus bercerita kepada Koharu. Di kampung halamanku tidak hanya ada nasi kecap ikan salmon, tapi juga ada banyak makanan terkenal seperti ikan goreng daun bambu segitiga. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan masak untukmu. Koharu merasa bahwa Ono sebenarnya ingin pulang ke rumah. Kalau khawatir aku kelaparan, tidak perlu khawatir begitu. Sekarang aku juga mencoba memasak sedikit. Ono segera menyangkal. Baru-baru ini, tekanan dari orang tua saya sangat besar. Mereka akan mendorong saya untuk menikah, bertanya apakah saya sudah menemukan pasangan, dan sebagainya. Aku hanya ingin berbagi makanan denganmu. Memiliki teman makan benar-benar merupakan kebahagiaan. Koharu merasa beruntung bisa mengenal tetangga seperti itu. Rumahku berada di desa. Ikan dan daging besar hanya bisa dinikmati oleh ayah dan adik. Ibuku dan aku hanya bisa makan sisa-sisa. Mungkin karena lingkungan keluarga seperti itu, membuatku sekarang menjadi raja makan. Itu juga alasan utama saya tidak pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru. Xiao Ye agak terkejut. Namun yang lebih tidak terduga adalah, ayah Xiao Chun memiliki pemikiran yang sangat keras kepala dan kuno. Menganggap bahwa anak perempuan seperti air yang tumpah. Adik bisa santai membaca setelah makan. Sedangkan aku hanya pantas untuk melakukan pekerjaan rumah. Sejak saat itu aku mulai memikirkan, mengapa ada perbedaan status di dalam keluarga. Malam itu, karena sangat lapar, aku diam-diam mencari makanan. Ini lagi-lagi menimbulkan celaan dari ayah. Padahal makanannya sangat lezat. Namun aku selalu makan dengan perasaan sedih. Aku memikirkan kehidupan yang berbeda. Aku ingin makan dengan bahagia. Akhirnya aku berhasil meyakinkan ayah untuk masuk universitas di kota ini. Kemudian terus bekerja dan hidup di sini. Sampai bertemu denganmu. Kamu adalah orang pertama yang bisa menerima saya makan dengan lahap. Membuat saya lebih bahagia daripada sebelumnya. Saat ini, Xiao Ye sudah menangis. Saya selalu khawatir memasak untuk Xiao Chun. Akan menjadi beban bagi Xiao Chun. Senang bisa membuatmu menerima bahwa saya suka memasak. Tak perlu bicara, mari kita bersama-sama membuat makanan dengan senang hati. Nasi goreng biasa dengan telur dan saus mentah. Itu adalah kenikmatan dunia. Xiao Chun makan dengan sangat nikmat. Tanpa disadari, Xiao Ye terpengaruh oleh selera makan Xiao Chun. Benar-benar enak. Benar-benar enak. Xiao Ye merasa setiap emosi sedih dapat diatasi dengan hidangan lezat. Jika satu hidangan tidak cukup, kita makan 2 hidangan. Di tengah malam hari itu, Xiao Chun tiba-tiba menerima pesan dari Xiao Ye. Baru saja membuat camilan, boleh saya bawa ke sana sekarang? Xiao Chun segera menyalakan pemanas. Lalu balasannya bisa. Maaf mengganggu Anda pada waktu yang sangat larut. Xiao Chun mengatakan bahwa di luar terlalu dingin. Cepat masuk dan duduk di dalam. Kalau begitu, mari kita ikut saja kehendaknya. Xiao Ye pertama kali masuk ke kamar tetangga. Merasa dekorasinya sangat sesuai dengan gaya Xiao Chun. Tempat tidur besar dan televisi besar. Cocok sekali untuk raja makanan. Yang penting adalah lemari es besar ini. Ini juga adalah rumah impian Xiao Chun. Hari ini saya menghabiskan 3 jam untuk membuat roti stolen. Xiao Chun sedikit terkejut. Dia sendiri belum pernah makan camilan sekelas ini. Namun, Xiao Ye merasa bahan-bahannya sebenarnya cukup sederhana. Hanya memikirkan bahwa Natal sudah dekat. Ingin meredakan suasana hati, jadi dia membuat ini. Namun, karena tinggi lemak dan gula, dia hanya bisa makan sedikit. Jadi dia ingin berbagi denganmu. Namun ini sedikit berbeda dengan kue Jerman asli. Saya menambahkan kacang dan buah di dalamnya. Chun pertama kali menikmati makanan dengan begitu lezat. Yano sangat puas. Melihat Chun makan membuatnya lebih bahagia daripada makan sendiri. Sangat enak, sungguh enak. Namun Yano tiba-tiba menyimpan kue tersebut. Kita harus makan ini perlahan-lahan sebelum Natal. Namun Chun belum puas. Apakah saya hanya boleh makan sebanyak ini? Yano terdiam. Menghadapi tatapan tegas orang yang tidak mau makan, Yano akhirnya menyerah. Baiklah, makanlah 1 potong lagi. Xiao Chun senang. Hanya saja, potongan kali ini lebih kecil. Kita harus hemat saat makan makanan enak. Memang benar-benar lezat.
Yano melihat dengan senang hati. Apakah ada sesuatu di mulutku? Tidak ada. Entah mengapa, merasa agak panas, detak jantung juga meningkat. Mungkin karena baru saja minum bir tadi. Saya kira karena saya menyalakan pemanas terlalu besar. Kalau saya tahu kamu suka makan begitu, seharusnya saya membuat lebih banyak. Jika ingin membuat kue stolen yang sebenarnya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Memperhatikan makanan itu tak ada habisnya. Maka kita akan membuatnya lagi sebelum Natal tahun depan. Saat itu saya juga bisa membantu. Hatinya Yano terkejut sejenak. Setelah sadar kembali, dia langsung dengan senang hati menyetujuinya. Dua wanita biasa, menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh makanan dengan sepenuh hati, menghormati selera masing-masing. Orang yang ingin memasak dan orang yang ingin makan. Tidak ada yang lebih menyembuhkan hati daripada ini. Hari itu Yano sakit. Rekan kerja yang baik hati segera mengambil alih pekerjaannya, membiarkan Yano pulang dan istirahat. Ternyata dia demam. Suhu tubuhnya terus meningkat. Sekarang harus tinggal di rumah beberapa hari dan tidak bisa keluar. Terlelap dan bermimpi tentang masa kecil. Teman-teman sekelas sudah memiliki lawan jenis yang disukai. Namun Xiao Ye tetap sendirian. Menonton orang lain berpasangan. Hanya dirinya yang menjadi aneh. Sahabat-sahabatnya mulai menjauhinya. Xiao Ye juga menjadi semakin terasing. Bangun dan menemukan bantal basah. Bangun sendirian, minum air, dan minum obat. Sebenarnya, hati Xiao Ye selalu sangat menderita. Mengapa harus meminta untuk menjadi seperti semua orang? Di mata dunia, apakah saya benar-benar aneh dan tidak normal? Tiba-tiba tetangga Xiao Chun mengirim pesan. Apakah obatmu cukup? Jika kamu membutuhkannya, aku akan membelinya dan membawakannya untukmu. Xiao Ye sangat berterima kasih kepada Xiao Chun di dalam hatinya. Pasti adalah teman sejati. 15 menit kemudian, Xiao Chun muncul di pintu. Dia membelikan Xiao Ye banyak makanan. Dia bahkan masak sendiri. Meskipun hanya semangkuk mie rebus sederhana. Xiao Chun menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit jika kondisinya memburuk. Dia akan mengantarnya dengan mobil. Jika ada yang perlu dibantu, minta tolong padanya kapan saja. Sebelum berpisah, dia dengan baik hati membantunya mengenakan mantel. Pastikan untuk tetap hangat ya. Terima kasih telah datang dan merawatku. Xiao Ye merasa mie ini lebih baik dari hidangan mewah apapun. Setelah makan, dia merasa jauh lebih baik. 1 minggu kemudian, Xiao Ye sembuh. Untuk merayakan kesembuhan Xiao Ye, Xiao Chun sengaja membeli sepotong daging sapi. Dia sangat terkejut. Daging seharga ini biasanya tidak akan dimakan. Lebih mengejutkan lagi, Xiao Chun juga membawakan anggur merah dan rosemary. Mereka bersiap-siap untuk memanggang daging. Pertama-tama, panggang hingga setengah matang di dalam panci. Kemudian bungkus dengan aluminium foil untuk menjaga panasnya. Setelah nasi matang, mulailah memotong daging sapi. Lalu tuangkan saus lada hitam di atasnya. Sebuah mangkuk daging sapi panggang lezat telah selesai. No translation needed. Selamat makan. Koharu makan dengan lahap dan nikmat. Yano minum sekaleng bir. Merasa bahwa ini adalah kehidupan yang diinginkannya. Ini hanya hidangan pembuka. Selanjutnya, membuat hidangan utama nasi daging panggang. Menambahkan telur akan membuatnya lebih sempurna. Koharu dengan cepat menyantap 1 mangkuk lagi. Yano merasa lega. Setelah selesai, melihat Koharu pergi, Yano terlihat berpikir, tapi aku sudah menyadari apa yang aku inginkan. Hari ini adalah malam tahun baru Imlek. Mereka berdua memutuskan untuk makan siang di luar. Koharu sangat suka makan paket ayam goreng. Yano merasa apa yang dimakan tidak penting. Yang penting adalah siapa yang makan bersama. Setelah selesai, mereka pergi ke supermarket dengan mobil untuk membeli bahan makanan. Makan di luar tidak akan pernah selezat makanan di rumah. Mereka saling bercanda sepanjang jalan. Yano merasa Koharu telah berubah cukup banyak. Lebih ceria daripada sebelumnya. Makan malam tahun baru. Yano bersiap membuat sushi. Gizi dan lezat, mereka berdua sepakat untuk merayakan malam tahun baru bersama. Bangun pagi bersama untuk melihat sinar pertama tahun baru di pantai. Tapi Yano tertidur. Koharu dengan baik hati menutupinya dengan selimut. Dia juga tidur di samping. Keesokan paginya, Yano tertidur terlalu lama. Sepertinya tidak bisa pergi ke pantai. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke bukit kecil di taman terdekat untuk melihat matahari terbit. Tidak disangka tangga di depan membuat Koharu menyerah. Tapi Yano merasa sudah datang. Harus gigih untuk terus mendaki ke puncak gunung. Beruntung bisa mengejarnya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Mohon bimbingannya tahun ini juga terima kasih. Mohon bantuannya tahun ini juga terima kasih. Sinar matahari pertama tahun baru menerangi wajah mereka berdua. Semoga semua orang biasa bahagia selamanya.